hari ini adalah pembacaan replik dari jaksa. Jadi apa itu replik? Adalah ketika ya tim pembela mengajukan pledoi, seringkali ada jawaban terhadap pledoi, terutama kalau pledoi atau pembelaan dari tim penasihat hukum ini berupa permohonan supaya diputus bebas atau lepas dari hukuman. Itu jaksa harus menyangka itu. Nah, karena kemarin pledoi kita adalah meminta supaya majelis hakim memutus bebas terhadap seorang Farzar RM, tentunya jaksa harus melakukan replik jawaban atau tanggapan terhadap pledoi. Dan itu dilakukan dengan cara membacaan replik secara tertulis yang tadi dibacakan. Jadi sudah benar jaksa melakukan kaidah-kaidah hukum acaranya. Isinya apa tuh, Bang? Isinya tadi, sayangnya isinya tadi cuma persoalan beda penafsiran antara tentang sosok Farzar M. Yang pertama mengenai Farzar M ini bagi jaksa dianggap sehat walafiat, sehingga dianggap bukan pecandu. Karena kalau pecandu itu harus ada kecanduannya, gemeter-gemeternya atau rasa ininya, sakitnya. Ternyata jaksa menganalisa selama ini Farzar M sehat-sehat aja. Jadi dianggap sebagai bukan pecandu atau malah orang yang sehat gitu, yang kemudian menyalahgunakan narkotika. Dari situ jaksa berbeda penafsiran dengan tim penasihat hukum, di mana pembela menyatakan Farzar M ini kecanduan, jaksa bilang dia nggak kecanduan gitu, sehingga dia layak untuk dihukum gitu kata jaksa. Yang kedua mengenai kata legenda, bahwasanya Farzar M seorang legenda musik, jaksa bilang dia bukan sebagai legenda musik, tapi kami bilang dia adalah legenda musik karena faktanya demikian, dia adalah legenda musik di Indonesia, seorang komposer pencipta lagu yang sudah malang melintang di dunia musik ya. Ingat, Farzar M itu malang dan melintang gitu ya. Nah, makanya dia ada di sini kan gitu. Tapi memang jadi legenda gara-gara malang melintang di dunia musik, dia legenda. Nah, bagi jaksa dia bukanlah seorang legenda, jadi dia dianggap harusnya sama dengan subjek hukum yang lain, di mana mengikuti semua prosedur yang sah dan tidak ada keistimewaan terhadap seorang Farzar RM. Tapi kami sama sekali tidak menganggap Farzar RM adalah seorang yang istimewa. Kami hanya bilang dia legenda musik, patut dipertimbangkan. Istimewa tidak. Yang ketiga mengenai kontribusi. Apa kontribusi seorang Farzar RM? Jaksa masih bertanya-tanya, sementara kami sudah memastikan Farzar RM punya kontribusi terhadap negara. Gitu, yaitu dia menjadi memberikan kontribusi di dunia musik. Tapi sebenarnya semua orang juga punya kontribusi, siapapun dia yang hidup di negara Indonesia, yaitu dengan cara patuh terhadap hukum negara yang pertama, yang kedua patuh membayar pajak. Itu kan kontribusi setiap orang, dan Farzar M melakukan itu. Jadi kita beranggapan Farzar M itu punya kontribusi buat negara sama seperti subjek hukum yang lain. Artinya ini ditolak ya, Bang? Oh ya. Dengan apa yang diajukan? Cuma perbedaan multi tafsir di mana jaksa melakukan penegasan terhadap dakwanya. Nah, nanti kita akan menjawab secara duplik untuk melakukan penegasan juga terhadap pledoi kita. Tapi karena jaksa mengajukan secara tertulisnya, kita kemudian mengajukan duplik secara tertulis, dan itu disetujui oleh majelis hakim akan diadakan di tanggal 21 Agustus tahun 2025. Kalau terkait usia gimana, Bang? Usia? Iya kan udah 66 tahun tuh, udah termasuk lansia kan, Bang? Harusnya gimana sih, Bang? Zaman sekarang teman-teman belum lansia, karena banyak yang masih bekerja belum pensiun, hakim masih belum pensiun, banyak yang belum pensiun, jadi belum lansia dia itu. Kita ini yang udah batuk-batuk ini yang patut dipertanyakan. Bang, soal kita Mirzani itu gimana, Bang? Postingan kita tentang ini. Oh iya. Pegang aja, Ya. Ini ada postingan Nikita Mirzani yang katanya kawan-kawan itu menyindir saya. Tapi bagi saya ini ganteng ini. Sebenarnya postingan dari timnya Nikita Mirzani itu adalah mengagumi kita, karena emang ganteng nggak sih? Ganteng. Ya berarti kan ganteng kan, berarti sebenarnya ya kita berterima kasih karena kegantengan kita diekspos secara berlebihan. Terima kasih lah sama Nikita Mirzani dan timnya ya, yang sudah begitu kreatif menciptakan kegantengan buat kita. Tapi kalau banyak yang naksir kita, saya nggak bertanggung jawab, itu aja persoalannya. Bang, tapi memang ada masalah sebelumnya dengan ini? Tidak ada, saya nggak pernah punya masalah sama siapapun juga, sama kawan, sama musuh, nggak pernah punya masalah. Makanya hidup selalu bahagia kan, jadi karena nggak ada masalah. Tapi dibilangnya kribo dan lain-lain. Coba bedanya apa tuh? Udah Bang, kan saya juga tahu. Oh iya. Bacain bagian tahu. Pencabutan pengacara Bang itu harus siap status pidana. Nah, tidak ada catatan hukum itu yang diterima Richard karena tidak nyaman. Itu tapi ini brekele ya. Ya, brekele. Si rambut brekele ya. Rambut kita brekele nggak sih?
Ya. Brekele, fakta. Berarti nggak ada dia mencemarkan. Karena emang kalau kita brekele mau bilang apa, gitu kan? Itu brekele gitu-gitu. Ganteng. Ini juga kan brekele itu ganteng kan. Apalagi senyumnya menawan. Yang kita permasalahkan nanti kalau banyak yang naksir kita via WA, dia harus tanggung jawab nih. Ya, gitu aja. Oke. Mana ini? Jadi tidak masalah ya Bang ya? Berarti tidak Nggak ada masalah. masalah, Ada Bang. masalah, cuman persoalan kalau banyak yang naksir itu tanggung jawabnya timnya Nikita Mirzani ya. Kalau banyak cewek yang naksir kita itu tanggung jawab mereka gitu aja. Bang, Ya. kembali lagi ke Om Faris, mungkin sekarang kondisinya seperti apa? Tadi kan sehat-sehat ya kan. Teman-teman media, saya bersyukur karena teman-teman media setia meliput saya. Kata Perserem kan, saya bersyukur kepada Tuhan karena masih dihargai oleh teman-teman media. Itu dia bagus itu. Ya. Oke. Ngomong itu kan? Ah, ya udah. Nah, kalau Oke. terkait yang dari JPU kan dibilangnya bahwa dia tidak ada kayak indikasi kecanduan dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya dalam kondisinya saat ini seperti apa sih Bang? Sebenarnya dari rehabilitasi tingkat pertama sudah ada analisis resmi dari rumah sakit dari dokter yang pernah dilakukan. Sebenarnya itu faktanya. Tapi kan jaksa mungkin belum membaca itu atau belum melihat itu bukti itu sehingga jaksa menganggap dia nggak kecanduan, dia hanya main-main dengan narkotika kan. Tapi sebenarnya ukurannya adalah rehabilitasi pertama di mana ada catatan medis dari dokter yang menyatakan dia memang kecanduan sehingga dia direhabilitasi di satu titik di kali pertama. Bang, tapi abang sendiri udah memprediksi belum sih mungkin yang pledoi abang kemarin tuh akan tolak? Itu bukan ditolak, cuman pledoi kita sebenarnya tidak ditolak, tapi jaksa cuma menyanggah persoalan penafsiran mengenai beberapa hal yang sudah saya sebutkan tadi. Tanggapan keluarga sendiri gimana Bang? Hah? Tanggapan keluarga Faris sendiri? Baik-baik aja, karena kita selalu komunikasi kan, walaupun pakai telepati kita komunikasi. Dari keluarga gimana Bang, sudah bertemu dengan keluarga sih? Perserem, sudah kalau di Cipinang kan di tahanan kan juga keluarga menjenguk. Kita bersyukur keluarganya begitu apresiatif terhadap diri seorang Perserem gitu. Artinya ada tanggung jawab keluarga. Jadi kadang-kadang bawa makanan, bawa minuman, sama bawa cinta yang berarti. Terlebih kan katanya anaknya juga habis operasi. Iya, Mungkin ada karena yang anaknya habis operasi itu anaknya tetap bertahan dalam hidupnya kan. Operasi kemudian sembuh itu kan tanda tahanan dan kita buat Perserem kan. Ada juga orang operasi langsung meninggal kan, ada juga kan. persiapan untuk sidang selanjutnya. Oh iya nanti kan tanggal 21 Agustus masih lama. Ya, jadi kita akan persiapkan secara sederhana. Kayak kita mengadakan ulang tahun sederhana, persiapan buat bikin pledoi juga buat publik juga sederhana. Bang, menjelang 17 Agustus dapat remisi nggak sih Bang? Ya belum kan belum diputus bersalah. Jadi belum ada dikenal remisi dulu. Ya. Oke, siap.